Halo Healthies, salam jumpa dari saya Imas Woro dari Studio Mini California Podcast. Di sini kita akan membahas tentang info-info terkait kesehatan. Topik hari ini yaitu pemantauan tumbuh dan kembang balita. Hari ini kita kedatangan 3 orang narasumber dari Puskesmas Kalibagor. Yang pertama ada Dr. Lia. Halo Dok. Halo, Kemudian ada Bu Bidan Atik. halo, assalamualaikum. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah Mbak Imas. Kemudian yang ketiga ada Ibu Fatmarini, nutrisionis dari Puskesmas Kalibagor. Assalamualaikum. Mengenai balita, kita semua kan tahu ya bahwa pertumbuhan dan perkembangan balita itu penting. Sebelumnya bisa minta tolong untuk dijelaskan terkait apa sih bedanya tumbuh dan kembang? Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sama? Iya. Kita menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang tumbuh dan kembang. Tumbuh itu terkait dengan bertambahnya ukuran, bisa terkait berat badan atau tinggi badan. Sedangkan kalau perkembangan sendiri itu merupakan bertambahnya kemampuan fisik atau struktur dari anak itu sendiri. Jadi semisal nih, dia akan tumbuh lebih kompleks dari anak lahir, bisa tengkurap, merangkak, berjalan, duduk, berdiri, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan bisa diukur ya. Iya. Kalau perkembangan bisa dilihat ya. Iya, betul. Perkembangannya seperti apa. Lah, kemudian kira-kira apa saja sih pemeriksaan atau pemantauan yang harus dilakukan terkait pertumbuhan dan perkembangan? Iya. Pemantauan yang harus dan penting kita lakukan itu pada masa ya pertumbuhan dan perkembangan itu 1000 hari pertama kelahiran anak itu sendiri. Nah, 1000 ke hari kelahiran itu dari ibu itu mengandung, hamil ya. Kemudian sampai dengan anak itu lahir sampai dengan usia 2 tahun. Nah, masa itu disebut golden period. Sampai 2 tahun ya Sampai berarti. dengan 2 tahun. Kemudian berarti kan dari ibu pertama tahu hamil ya. Iya. Kemudian hamil 9 bulan, kemudian sampai anaknya lahir dan 2 tahun itu ya. Iya. Golden period. Nah, berarti dari fase-fase itu apa sih pemeriksaan atau pemantauan yang penting dilakukan? Ya. Dari ibu itu hamil sampai dengan anak itu usia 2 tahun, itu pemantauan sangat penting ya. Pemantauan pada saat ibu hamil itu yaitu yang disebut dengan ANC, antenatal care. Itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan. Ada dengan Bu Bidan, dokter dan lain sebagainya seperti itu. Nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh Bu Atik selaku Bu Bidan dan spesialistik bagian anak seperti itu untuk tumbuh kembang anak. Terus yang kedua, pada saat anak itu sudah lahir, bayi dan balita itu terpantau melalui posyandu. Ya, posyandu itu nanti akan rutin dilakukan setiap bulannya di desa, biasanya seperti itu. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Bu Rini selaku nutrisionis, dan nanti biasanya ada tim sendiri di posyandu itu yang akan melakukan pemantauan ya, ibu dan anaknya sendiri gitu. Dan setiap ibu yang hamil sampai dengan anak usia 6 tahun itu memiliki buku yang namanya ini, buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Dan ini akan diberikan oleh fasilitas kesehatan setiap ibu itu dinyatakan hamil, nanti akan dibawakan ini. Di sini sangat lengkap sekali tentang kehamilan, proses persalinan, tanda-tanda kayak persalinan seperti itu, sampai perkembangan anak, tumbuh kembang anak, perawatan bayi, perawatan anak, seperti itu lengkap sampai dengan usia 6 tahun. Jadi nanti ini bisa digunakan sebagai panduan ibu itu, dan keluarga bisa sambil membaca ini seperti itu. Berarti selama ibu itu memeriksakan pasti dapat buku ini ya? Pasti dapat buku ini. Sudah lengkap ya sampai lengkap. Anaknya nanti 6 tahun ya? Iya, di sini sudah cukup lengkap dan bisa dibaca. Ini nanti setiap ibu akan dibawakan pulang satu persatu. Gitu. Kemudian Ibu Atik, tadi kan Dokter Lia menjelaskan bahwa tentang terkait ANC ya atau antenatal care. Bisa tolong dibantu jelaskan terkait antenatal care?
Oke, begini, benar tadi apa yang dikatakan oleh Dokter Lia ya Mbak Imas ya, bahwa antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu harus segera dilakukan manakala si ibu tadi itu tahu nih bahwa sudah terlambat haid atau dinyatakan positif, hasil PP-tesnya positif, maka si ibu harus segera memeriksakan kehamilannya sedini mungkin. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan ini dilakukan harusnya rutin nih setiap sebulan sekali sampai akhir masa kehamilannya 9 bulan. Atau paling tidak si ibu ini minimal periksa 6 kali selama kehamilannya. 6 kali itu di mana saja waktunya gitu. Di trimester pertama 0 sampai 3 bulan si ibu bisa memeriksakan kehamilannya selama 2 kali. Di trimester awal ini diharapkan ibu itu sudah melakukan USG Mbak Imas, supaya apa? Dia tahu awal kehamilannya ini sudah benar-benar siap ya. Kemudian di trimester 2 usia 3 sampai 6 bulan diharapkan ibu minimal periksa sekali ya. Dari 2, 1, 3. Yang 3 itu di mana? Di trimester ke-3, yaitu di usia 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Di usia ini juga untuk mempersiapkan kehamilan diharapkan si ibu juga memeriksakan USG. Jadi ada pemeriksaan USG minimal dalam selama rentang kehamilannya itu 2 kali, di trimester awal sama di trimester akhir gitu Mbak Ima. Berarti minimal 6 kali ya. Betul. Dalam kehamilan ya. Trimester awalnya 2 kali, iya. Kemudian trimester 2-nya 1 kali, dan trimester 3-nya persiapan persalinan 3 kali ya. Iya. Kemudian jangan lupa USG ya. Iya. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan di mana saja ya Bu? Oh iya, untuk pemeriksaan USG ini, pemeriksaan kehamilannya ini ya, bisa dilaksanakan di mana saja, di tempat ibu-ibu terdekat, intinya yang terdekat ya. Si ibu dekatnya di Posyandu, monggo silahkan datang ke Posyandu. Di situ nanti ada Bu Bidan desanya yang dibantu oleh Bu Kades. Kemudian si ibu ini dekat dengan PKD atau pos kesehatan desa ya. Nah, itu di situ juga ada Bu Bidan desanya yang standby di situ. Monggo si ibu bisa periksa di PKD atau ke puskesmas atau ke tempat klinik-klinik swasta ya yang ada dokter obstetrisnya, atau bisa juga ke rumah sakit. Tentu saja kalau rumah sakit ini tidak bisa tiba-tiba atau ujuk-ujuk si ibu ini datang sendiri apabila si ibu ini menggunakan BPJS, karena itu nanti harus menggunakan sistem rujukan berjenjang. Jadi si ibu di puskesmas, kemudian nanti dikonsulkan sama dokternya. Apabila ada kelainan, maka si ibu akan dirujuk ke fasilitas rumah sakit ya. Fasilitas yang lebih tinggi. Berarti tidak ada alasan lagi ya untuk tidak memeriksakan kehamilan. Tidak, karena bisa dilakukan mulai dari yang terdekat ya, di bidan desa ya. Oh iya, lupa Mbak Imas. Untuk ibu-ibu yang memeriksakan kehamilannya, dimohon jangan lupa untuk senantiasa membawa buku KIA, buku warna pink ini ya. Karena buku ini tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Lia, memuat tentang riwayat sejak ibu itu hamil sampai anak prasekolah di usia 6 tahun. Jadi mohon buku ini jangan dihilangkan ya. Harus dibawa kemanapun ibu itu periksa, mau di posyandu, mau di puskesmas, mau di rumah sakit, buku ini wajib dibawa gitu. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Atik ya terkait pemeriksaan selama kehamilan ya. Nah, kalau bayinya sudah lahir, tadi Dokter Lia menjelaskan Bu Rini ya akan menjelaskan kira-kira pemeriksaannya
apa saja dan dilakukan di mana biasanya pemantauan pertumbuhannya? Gini Mbak Imas, untuk pemantauan pertumbuhan balita itu biasanya dilakukan di posyandu. Posyandu itu ada di semua desa, masing-masing desa juga terdiri dari beberapa posyandu tergantung luasnya wilayah. Nah, di situ pelaksanaan posyandu itu setiap sebulan sekali. Yang melaksanakan antara lain ibu-ibu kader ya, terus ada bidan desa juga dipantau oleh nakes atau tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, di situ ada pelayanannya meliputi KIA, KB, terus gizi dan penanggulangan diare. Sistemnya ada 5 meja. Nah, di situ meja pertama ada pendaftaran, penimbangan, pencatatan gizi atau konsultasi gizi, terus pelayanan kesehatan seperti KB dan penanggulangan diare tersebut ya. Di samping itu juga ada pemberian vitamin A, itu juga dilakukan setiap 6 bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus. Juga ada obat cacing dan sebagainya. Dan untuk itu tiap ke posyandu itu ibu-ibu diharapkan membawa buku KIA juga, karena di situ ada KMS ya. Di situ kita bisa melihat perkembangan dari anak itu sendiri. Di situ anaknya sehat atau berat badannya kurang atau normal dan sebagainya. Itu. Kalau dulu kita sebutnya KMS ya, Bu. KMS ya. Sekarang sudah ada di situ ya. Masyarakat cenderung di kuping gitu ya Bu Rini ya, sekarang ya. Ya. Di sini juga sudah lengkap, mulai dari hamil sampai perawatan bayi, terus tentang makanan yang harus diberikan oleh ibu. Lengkap ya, Bu. Ya. Di posyandu juga ternyata pelayanannya cukup lengkap ya, Bu. Lengkap ya. Kemudian berarti kalau di posyandu kita misalnya membawa balita nih ke posyandu. Nah, itu yang diukur atau diperiksa itu apa saja ya, Bu? Nah, untuk pemantauan pertumbuhan itu antara lain berat badan, pengukuran berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar lengan dan lingkar kepala. Nah, di situ juga nanti ibu-ibu bisa lihat terletak di mana keadaan kesehatan anak ibu. Untuk anak yang sehat kan setiap bertambah usia itu bertambah berat badan dan kepandaiannya. Jadi langsung terlihat ya, Bu, Iya. di grafik situ di buku pink itu, Pink itu. terlihat bayinya itu atau balitanya itu normal atau mungkin gizi kurang atau gizi lebih juga bisa terlihat ya, Bu? Iya. Terus untuk kenaikan berat badan juga harus sesuai dengan KBM atau kenaikan berat badan minimal. Jadi walaupun anak ibu sudah naik 2 on, tapi pada usia 6 bulan itu kan belum sesuai KBM. Nah, ibu-ibu juga bisa melihat di sini KBM seharusnya itu naiknya berapa on. Jadi enggak naik 1 on itu sudah dikatakan naik, itu belum. Jadi ada Naik itu kriterianya ya, iya. minimal naiknya misalnya 2 on atau 3 on Iya, seperti ada di itu. situ. Makanya untuk buku KIA itu selalu dibawa pulang, jangan dikumpulkan atau ditumpuk di posyandu supaya bisa dilihat-lihat atau dipelajari. Ya sedikit ya Mbak Imas ya, mungkin dari tadi apa yang disampaikan oleh Bu Farmarini selaku nutrisionisnya Kalibagor, di kita nih, program di kita nih ya, kalau untuk pemeriksaan pertumbuhan perkembangan ya, kalau balita kita biasanya laksanakan di posyandu ya Bu Rini ya. Kita kalau untuk pelaksanaan itu di posyandu. Tetapi untuk yang pelaksanaan anak prasekolah untuk pemeriksaan tumbuh kembangnya, kita biasanya kita lakukan bekerja sama dengan PAUD, dengan guru PAUD-nya, guru TK-nya, dengan bu kadernya ya.
kita laksanakan. Jadi antara balita dan prasekolah. Jadi selama ini sudah berjalan seperti itu. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah menunggui anaknya di TK atau di PAUD, kemudian kita petugas untuk melaksanakan itu, itulah pemeriksaan. Berarti bisa di posyandu maupun di PAUD ya, untuk Iya, yang betul. prasekolah ya. Kemudian Bu Fatmarini, saya ada pertanyaan nih. Misalnya sekarang kan banyak kasus ya, anak gendut ya, Berat badan gemuk, lebih ya, berat obesitas. badannya lebih. Kemudian ada juga yang berat badannya tidak naik 3 bulan berturut-turut, tetapi anaknya itu aktif, sehat, Kelihatan ceria. sehat ya Heeh. dari luar ya. Nah itu sebenarnya anak tersebut itu sehat atau tidak ya? Nah, secara kesehatan atau pertumbuhan balita itu hendaknya itu tambah usia itu bertambah berat badan, tinggi badan ya, serta kepandaian. Nah kalau berat badannya bertambahnya terlalu banyak atau turun ya, itu sama-sama tidak baik, maksudnya tidak bagus ya, karena itu merupakan masalah gizi ganda itu. Jadi gizi kurang maupun gizi lebih sama-sama tidak baik, tidak sesuai lah ya. Berarti tidak baik ya. Memang sih apa-apa yang berlebihan itu memang cenderung tidak baik ya. Terlalu gemuk juga tidak baik, terlalu kurus juga tidak baik ya. Padahal lucu ya Bu, kalau anak yang gemuk-gemuk seperti itu, gemesin rasanya. Nah, untuk anak yang tidak naik-naik berat badannya nih Dokter Lia, kira-kira penyebabnya apa sih? Ada nggak sih secara medis kira-kira penyebabnya itu biasanya apa? Kalau penyebab berat badan anak tidak naik ya, atau pertumbuhan dan perkembangannya yang terhambat, itu banyak faktor yang mempengaruhi memang. Faktornya bermacam-macam dan sering terjadi ya di lingkungan kita gitu. Nah yang pertama itu ada dari pola asuh. Pola asuh dari keluarga, dari orang tua, terutama dari ibu, itu sangat mempengaruhi gitu. Pola asuh yang baik kan pemberian kasih sayang ya, asah asi dan asuh seperti itu. Kasih cinta, perhatian, kasih sayang, keamanan seperti itu, pemenuhan kebutuhan gitu. Itu pola asuh yang baik gitu. Yang kedua itu terkait perawatan dan kelengkapan gizinya. Perawatan itu ya semuanya, kebutuhannya dia, dari dia lahir sampai dengan tumbuh kembangnya dia, sampai dengan usia sekolah, prasekolah seperti itu. Gizi yang dibutuhkan dari ini ya, IMD, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif ya. Terus selanjutnya nanti ada makanan pendamping ASI. Itu harus diberikan dengan gizi yang berkualitas seperti itu, makanan-makanan yang berkualitas agar perkembangan yang tumbuh kembang anak bagus ya, dan otak juga bagus ya, seperti itu. Terus yang ketiga itu biasanya penyebabnya juga ada infeksi. Infeksi atau kelainan kongenital atau kelainan sejak lahir. Kalau penyakit infeksi itu banyak yang sering terjadi. Diare ya. Diare itu salah satunya. Jadi ada selain itu juga ada kejang atau epilepsi seperti itu juga lumayan sering terjadi. Ada batuk pilek ya, karena pergantian cuaca seperti itu kan, anak kecil masih bayi, balita itu gampang sekali ya batuk pilek, atau apalagi tertular dari orang tuanya gitu, ibu, itu juga sangat berpengaruh seperti itu. Terus yang penyakit kongenital itu seperti jantung, kelainan jantung bawaan ya, mungkin kantutnya tidak lengkap ya, atau mungkin kelainan paru dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada kesehatan lingkungannya. Kesehatan lingkungan itu bisa dari lingkungan sekitar ya, dari orang tua, dari rumah, dari lingkungan sekitarnya lah. Misalnya bapak ibunya, ya bapaknya ya mungkin yang paling sering merokok seperti itu. Anaknya masih bayi dan balita, sambil nemenin main ngerokok seperti itu kan sering ya. Terus mungkin ketersediaan air bersih tuh di lingkungan rumahnya, mungkin airnya kotor dan lain sebagainya, padahal air itu akan nanti dikonsumsi anak itu buat mandi, buat dan lain-lain ya. Terus yang ketiga itu penggantian popok, itu paling sering juga. Pergantian popok itu normalnya kan dilakukan 4 jam sekali ya, atau ketika anak itu sudah buang air dan lain sebagainya, itu harus segera ya. Harus segera diganti seperti itu. Jadi nanti 4 jam sekali, dan popok itu hanya sekali pakai ya, tidak bisa digunakan kembali, dicuci, digunakan kembali, itu tidak bisa seperti itu. Nah, nanti ketika sudah
salah satu dari penyebab itu ada baiknya ibu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Bisa melalui misalnya lapor ke Posyandu dulu lewat Bu Bidan Desa, nanti Bu Bidannya nanti mengusulkan ke kita. Atau bisa langsung ibunya datang ke fasilitas kesehatan itu, ketemu dokter, nanti memang kalau bisa ditangani di fasilitas kesehatan kita ya kita tangani di sana. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya nanti kita akan rujuk, entah itu terkait ke poli tumbuh kembangnya atau ke anaknya terkait penyakit atau tumbuh kembang anak itu sendiri, seperti itu. Dan jangan lupa nanti setiap ibu itu memeriksakan diri kemanapun, anak itu dibawa kemana-mana diperiksakan, jadi harus membawa ini buku KIA ini sangat penting. Ketika posyandu ini pasti diisi juga, nanti kita juga dokternya sendiri bisa melihat nih perkembangannya, oh anak ini tanpa pemantauan kita langsung seperti itu kegiatan posyandu, kita bisa memantau dari sini, kita bisa baca, oh ternyata anak ini memang dulunya riwayat gizi buruk atau gizi kurang, makanya perlu dikonsultasikan ke dokter. Pokoknya spesialis. wajib ya dibawa, Harus dibawa buku kemana? ini, Fasilitas buku KIA. kesehatan harus dibawa. Kemudian pokoknya kalau berat badan 3 bulan gak naik, pokoknya segera dikonsulkan ya. Iya. Apalagi kalau ternyata ditemukan penyakit ya, harus segera dikonsulkan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Mohon izin sebentar Mbak Imas, tadi saya mungkin bunda-bunda yang lain atau ibu-ibu yang lain pengen tahu juga ya, tadi seputar perpopokan ya, atau popok bagaimana hubungannya tadi, popok yang tidak diganti-ganti kemudian bisa berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi balita. Iya. Terkait popok ya, popok itu kan sebenarnya banyak jenisnya, mau merek apapun, mau murah, dari murah sampai mahal itu banyak banget jenisnya. Yang terpenting itu cara kita memperlakukan popok itu, maksudnya memperlakukan balita dan popok itu. Popok itu sekali pakai yang harus dipahami, jadi tidak bisa digunakan misalnya dicuci terus digunakan kembali, itu tidak bisa, hanya sekali pakai dan dibuang. Kemudian yang kedua, popok itu digunakan maksimal dalam 4 jam. Jadi kalau setelah 4 jam ya harus diganti. Tuh. Kadang ada yang ibunya sibuk kan telat tuh gantinya. Nah itu biasanya yang menyebabkan misalnya anak udah buang air, kalau balita, bayi kayak gitu kan belum bisa ya ngomong mau buang air, ya itu kan belum bisa ya. Jadi ketika udah siang baru tahu tuh ternyata sudah penuh ya, sudah buang air dan lain sebagainya. Nah itu yang menyebabkan infeksi. Dan kita kadang-kadang eman-eman itu ya, Iya betul. udah merasa beli mahal jadi karena nunggu penuh gitu. Iya benar, karena tiap 4 jam itu kan lumayan menghabiskan, dalam satu hari menghabiskan popok berapa banyak seperti itu. Tapi itu yang menyebabkan infeksi Sering itu, ruam popok juga ya. Iya, jadinya. sering ruam popok juga, selain itu diare dan lain sebagainya. Karena nanti bakterinya yang masuk dari saluran cerna kelaminnya dia, saluran kemih, masuk ke saluran cerna ya bisa jadi diare dan lain sebagainya gitu. Ruam popok juga lumayan sering. Ternyata penting juga ya tentang popok ini. Kemudian oh iya, tadi kan pertumbuhan dan perkembangan ya. Di posyandu tadi kan tentang pemantauan pertumbuhan. Nah, kalau sekarang kan banyak nih karena ibu-ibunya pada kerja kayak gitu supaya anaknya anteng, jadi dikasih gadget ya. Kemudian anaknya itu cenderung hanya fokus ke gadget, tidak memperhatikan sekitarnya yang lainnya, sehingga biasanya suka terlambat berbicara atau terlambat, pokoknya perkembangannya terlambat. Nah, itu bisa diperiksakannya di mana ya? Kalau diperiksakannya bisa lewat ya laporan gitu ya ke posyandu seperti itu, lewat Bu Bidan Desa atau nanti langsung ke fasilitas kesehatannya kita. Yang perlu dipahami ibu atau bapak atau keluarganya ketika seseorang itu anak ada keterlambatan itu kan dia harus tahu nih pada usia berapa dia harus bisa apa, terus perkembangannya harusnya seperti apa, seperti itu. Nah di buku ini tuh lengkap. Oh, ada ya? Ada, ini dari balita sampai dengan usia 6 tahun itu ada perkembangan lengkapnya. Jadi nanti dia usia 0 sampai 6 bulan dia harus bisa apa, seperti itu, perkembangannya harus seperti apa. Kalau di antara itu ada keterlambatan ya monggo ibu atau bapak bisa periksakan ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit, ke dokter anak, seperti itu. Melalui posyandu juga bisa melaporkannya. Nanti Bu Bidannya akan melaporkan ke kita, pasiennya nanti kita minta ke puskesmas, kita lihat, nanti kalau perlu kita rujuk ke rumah sakit, kalau bisa ditangani di kita tangani sendiri.
Pokoknya lengkap ya. Lengkap di sini. Bagaikan kitabnya ibu-ibu ya, ada Iya, semua betul. di situ di Paket buku pink. komplit ini, Ya, Mbak paket Imas. komplit. Ini kalau ibu hamil aja mau membaca sehari selembar aja itu katakan ini berisi 96 halaman. Kalau ibu hamil itu 9 bulan ya, itu kira-kira selama kehamilan bisa berapa kali 3 kali ya, bisa ya, tamat. sekitar 3 kali. Nah itu di sini tuh sudah komplit semua ya untuk mendeteksi dini supaya tidak keterlambatan dalam hal penanganan tumbuh dan kembangnya bayi maupun balita. Sudah komplit semua. Kalau yang gambar ini, yang gambar ada bayinya adalah untuk anak-anak, sedangkan yang gambar memegang perut si ibu ini adalah untuk si Ibu hamil. Ibu hamil. Jadi yang KMS yang revisi 2020 yang terbaru itu memang bolak-balik ya. Untuk yang bayi balita sendiri, untuk yang ibu hamil juga sendiri. Jadi monggo kita manfaatkan buku ini sebaik mungkin ya, karena ini Gratis ya, Bu? Gratis Mbak Ima. Jadi selama ibu itu periksa kehamilan dinyatakan sudah layak, ini kira-kira janinnya tumbuh, ya layak untuk mendapatkan buku ini untuk sampai anaknya usia 6 tahun jangan dihilangkan. Menarik sekali kan Healthies perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita 3 orang dari Puskesmas Kalibagor ya. Kalau bisa disimpulkan bahwa masa emas balita itu ada dari 1000 hari pertama kehidupan ya, dimulai sejak awal ibunya hamil sampai anak berusia 2 tahun, itu termasuk golden period ya. Kemudian dalam masa kehamilan disarankan untuk memeriksakan kehamilan minimal 6 kali dalam kehamilan, dimulai dari trimester pertama 2 kali, kemudian trimester keduanya 1 kali, kemudian trimester ketiganya 1 kali. Setelah bayinya lahir segera di IMD, kemudian harus ASI eksklusif ya, 6 bulan diberikan hanya ASI tanpa makanan tambahan apapun. Kemudian juga rutin dilakukan pemantauan pertumbuhan dengan datang ke posyandu 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali. Pemantauan pertumbuhannya. Nah, setelah itu apabila ditemukan masalah berat badannya tidak naik atau berlebihan, bisa dikonsulkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Seperti itu ya. Menarik sekali topik kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Imas Woro undur diri. See you next episode. Salam sehat.